Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, apa sih yang sebenarnya dikerjakan oleh seorang sarjana hukum? Maksud saya, bagaimana caranya mereka bisa mengambil teks-teks hukum yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun, lalu mengubahnya jadi sebuah argumen kuat yang, pada akhirnya bisa mengubah undang-undang di dunia nyata? Hari ini, kita akan melakukan hal itu. Kita akan membongkar kotak hitam dari penelitian hukum. Kita akan membedah metodologi, ya ini semacam toolkit intelektual yang dipakai untuk membangun, mengkritik, dan yang paling penting, mereformasi sistem hukum kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kita harus peduli sama yang namanya metode? Bukannya hukum itu ya cuma soal aturan aja? Nah, setelah kita paham betul pentingnya sebuah keketatan berpikir, kita akan langsung menyelam ke jantungnya praktek hukum, penelitian doktrinal. Ini adalah seninya menafsirkan teks. Tapi kita nggak akan berhenti di situ. Kita akan coba melangkah keluar dari perpustakaan yang sunyi untuk melihat gimana hukum itu berinteraksi dengan dunia nyata yang, ya Anda tahu kan, sedikit berantakan. Kita akan lihat gimana caranya meminjam kekuatan dari disiplin ilmu lain. Dan akhirnya kita akan lihat bagaimana semua pengetahuan ini bisa dipakai untuk tujuan yang paling mulia, reformasi hukum. Jadi ini adalah sebuah perjalanan lengkap dari fondasi teori sampai ke dampak praktisnya. Mari kita mulai dari awal ya. Secara tradisional, kalau kita lihat ke belakang, penelitian hukum itu sering banget dianggap sebagai sebuah seni. Sesuatu yang dipelajari lewat magang, gitu. Anda belajar dari seorang master, bukan lewat pelatihan formal di kelas. Tapi, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada pergeseran yang sangat besar. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kenapa metodologi, cara kita meneliti, kok tiba-tiba jadi pusat perhatian? Apa yang mendorong fokus baru ini pada bagaimana kita sampai pada sebuah kesimpulan hukum, bukan lagi cuma sekedar apa kesimpulan itu. Nah, kutipan dari Miklitz ini benar-benar menangkap esensinya ya. Ini kayak semacam konfirmasi gitu, bahwa apa yang dirasakan banyak orang di dunia akademis itu nyata. Kita tuh lagi ada di tengah-tengah, ya sebut saja ledakan metodologis. Ini bukan lagi sekedar, oh ini lagi ngetren gitu, bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini pergeseran yang fundamental. Tapi tentu aja pertanyaan besarnya langsung muncul kan? Kenapa sekarang? Kok tiba-tiba semua orang ngomongin metodologi? Apa ini cuma sekedar ikut-ikutan aja kayak fashion di dunia akademis? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar, ada kekuatan struktural yang lebih dalam yang lagi bekerja di balik layar, yang pelan-pelan mengubah cara kita berpikir tentang pengetahuan hukum itu sendiri? Nah, ini yang menarik. Ayo kita coba bedah, kita lihat mekanisme di baliknya tuh kayak apa sih? Tentu, jadi ada 3 kekuatan eksternal besar yang mendorong ini semua. Pertama, dan ini mungkin yang paling penting, adalah formalisasi pelatihan PhD dan magister riset. Coba bayangkan deh, dulu seorang calon doktor hukum mungkin cuma dibimbing secara informal. Sekarang, wah beda banget. Mereka harus ikut kursus terstruktur tentang metode penelitian. Kenapa ini penting? Nah, mekanisme di baliknya adalah pemaksaan eksplisitasi. Anda nggak bisa lagi cuma merasakan argumen hukum yang bagus itu seperti apa. Anda harus bisa menjelaskan kenapa itu bagus pakai kerangka kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini mengubah penelitian dari yang tadinya seni pribadi menjadi sebuah disiplin ilmu yang bisa diajarkan dan dievaluasi secara sistematis. Oke, yang kedua, ledakan proyek penelitian berskala besar dan interdisipliner. Pikirkan lembaga pendanaan besar seperti European Research Council. Mereka udah nggak lagi cuma mendanai satu profesor yang kerja sendirian di kantornya. Mereka sekarang mendanai tim-tim raksasa. Ada ahli hukum, sosiolog, ekonom, bahkan ilmuwan data dari berbagai negara, semua dalam satu tim. Nah, gimana mekanisme ini mendorong fokus pada metodologi? Simpelnya gini. Ketika seorang ahli hukum harus menjelaskan pendekatannya ke seorang ekonom, dia nggak bisa lagi pakai jargon-jargon hukum yang cuma dimengerti sesama ahli hukum. Dia dipaksa untuk menerjemahkan metodenya, membenarkannya, dan menemukan bahasa yang sama. Proses translasi inilah yang memaksa adanya refleksi metodologis yang sangat dalam. Dan yang ketiga adalah profesionalisasi sekolah pascasarjana. Ini kedengarannya birokratis ya, tapi dampaknya luar biasa. Sekolah-sekolah hukum sekarang itu bersaing secara global untuk dapetin mahasiswa terbaik. Gimana cara mereka bersaing? Ya salah satunya dengan menawarkan program yang lebih baik, lebih ketat. Ini menciptakan permintaan pasar untuk materi ajar yang solid tentang metode penelitian, buku teks, kursus, seminar, sesuatu yang dulu hampir nggak ada loh, terutama untuk penelitian doktrinal. Tapi, ini semua bukan cuma karena tekanan dari luar loh. Ada kesadaran yang tumbuh dari dalam komunitas hukum itu sendiri tentang nilai dari metodologi. Ini bukan soal formalitas, tapi soal menghasilkan penelitian yang lebih kuat, lebih bisa dipercaya. Nah, pertanyaan kuncinya adalah, gimana sih pada level yang paling dasar, sebuah metode yang eksplisit itu benar-benar bisa melawan bias? Mekanismenya adalah pemaksaan kesadaran diri yang radikal. Coba bayangkan, seorang peneliti, katakanlah dia sangat pro lingkungan. Tanpa metode yang jelas, dia mungkin secara nggak sadar cuma akan memilih kasus-kasus atau undang-undang yang mendukung pandangannya. Ini namanya confirmation bias.
Tapi, kalau metode penelitiannya mengharuskan dia untuk secara eksplisit mendefinisikan kriteria pemilihan sumber, misalnya, saya akan menganalisis semua putusan pengadilan tinggi tentang topik X dari tahun Y sampai Z, dia dipaksa untuk melihat semua data, termasuk data yang mungkin bertentangan dengan keyakinan awalnya. Proses menuliskan setiap langkah, misalnya, saya menafsirkan istilah kerusakan signifikan dengan cara ini karena alasan A, B, dan C, itu memaksa dia untuk berhadapan langsung dengan asumsinya sendiri. Ini tuh kayak punya kritikus super skeptis yang duduk di bawah Anda dan terus-terusan nanya, yakin? Buktinya mana? Proses inilah yang mengubah opini pribadi menjadi argumen akademis yang solid dan bisa dipertanggungjawabkan. Biar lebih paham lagi soal tanggung jawab ini, kita coba bandingkan ya, peran seorang peneliti dengan peran seorang hakim. Hakim itu, pada akhirnya, punya satu output utama, putusan. Metode mereka, walaupun ada, seringkali implisit dan terikat oleh tradisi peradilan. Tanggung jawab utama mereka adalah kepada para pihak dalam kasus itu dan sistem peradilan secara umum. Nah, seorang peneliti, dunianya beda banget. Mereka punya kebebasan yang luar biasa untuk memilih output, mau nulis disertasi, artikel jurnal, bab buku, atau bahkan postingan blog. Kenapa kebebasan ini jadi krusial banget buat metodologi? Karena setiap jenis output punya audiens dan standar pembuktian yang beda-beda. Kalau Anda nulis artikel untuk jurnal hukum ternama, artikel itu akan diinterogasi habis-habisan oleh para ahli lain yang akan meneliti setiap langkah metodologis Anda. Kalau Anda nulis blog, audiensnya mungkin lebih luas, tetapi tetap harus didasarkan pada penalaran yang kokoh. Kebebasan ini datang dengan tanggung jawab kepada komunitas pengetahuan. Karena Anda tidak terikat oleh satu kasus, Anda harus secara eksplisit membangun kasus untuk argumen Anda sendiri. Anda harus memilih kerangka kerja, membenarkannya, dan menunjukkan gimana Anda menerapkannya. Inilah yang membedakan kesarjanaan dari sekedar beropini. Oke, sekarang kita masuk ke jantung tradisional dari studi hukum, penelitian doktrinal. Kenapa disebut doktrinal? Ya, karena ini berurusan dengan doktrin hukum, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada di sumber-sumber hukum primer. Ini adalah fondasi di mana hampir semua analisis hukum lainnya dibangun. Ini adalah tentang seni sekaligus ilmu bekerja dengan teks-teks hukum, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan dari situ kita membangun sebuah pemahaman yang koheren dan argumentatif. Franken di sini memberikan kita standar emas untuk penelitian doktrinal yang berkualitas. Kuncinya ada di perbedaan yang tipis tapi sangat penting antara replikasi dan keterlacakan atau retraceability. Dalam ilmu alam, replikasi itu segalanya. Kalau saya melakukan eksperimen di Jakarta, seorang ilmuwan di Tokyo harusnya bisa mengikuti protokol saya dan dapat hasil yang sama persis. Tapi dalam hukum ini nggak mungkin. Kenapa begitu? Nah, mekanismenya terletak pada sifat dasar dari materi kita. Hukum itu bukan fenomena alam. Hukum adalah artefak buatan manusia yang penuh dengan ambiguitas dan terbuka untuk interpretasi. Dua hakim yang sama cerdas bisa melihat fakta yang sama dan sampai pada kesimpulan hukum yang berbeda. Dan keduanya punya argumen yang sama-sama kuat. Makanya, tujuan seorang peneliti hukum bukanlah agar orang lain bisa mereplikasi kesimpulannya. Tujuannya adalah agar orang lain bisa melacak ulang setiap langkah dalam proses penalarannya. Pembaca harus bisa melihat dengan jelas, oh, peneliti ini mulai dari sumber A, dia pakai metode interpretasi B, dan karena itu dia sampai pada kesimpulan C. Ini memungkinkan saya sebagai pembaca untuk bilang, saya setuju dengan sumber Anda. Tapi menurut saya metode interpretasi D lebih tepat, dan itu mengarah ke kesimpulan E. Keterlacakan inilah yang membuka ruang untuk perdebatan akademis yang rasional dan kemajuan pengetahuan di bidang hukum. Landasan filosofis di balik kerja interpretatif ini namanya hermeneutika. Ini adalah tradisi pemikiran yang asalnya dari studi teks-teks suci dan kuno. Konsep intinya adalah lingkaran hermeneutik. Gagasannya begini, Anda nggak bisa paham satu kalimat bagian dalam sebuah undang-undang tanpa paham tujuan dari seluruh undang-undang itu keseluruhan, dan sebaliknya. Kedengarannya abstrak dan berputar-putar ya. Nah, gimana caranya kita membuat proses ini jadi lebih nyata dan bisa dipahami? Kita coba pakai analogi ya. Tentu saja, mari kita bangun sebuah analogi yang mendalam. Bayangkan ada sebuah tim insinyur yang sangat brilian. Mereka menemukan peti kuno di reruntuhan peradaban yang sudah lama hilang. Di dalamnya bukan emas, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Setumpuk cetak biru yang rapuh dan terfragmentasi. Cetak biru ini analogi kita untuk sumber-sumber hukum kayak undang-undang dan putusan pengadilan, tampaknya menggambarkan sebuah otomaton, sebuah mesin mekanis yang sangat rumit. Tujuan mereka jelas, merekonstruksi mesin ini. Tapi tantangannya luar biasa. Sebagian cetak birunya robek di bagian-bagian penting, beberapa simbol teknisnya sudah pudar, dan bahasanya adalah dialek kuno yang udah nggak dipakai lagi. Nah, ini persis posisi awal seorang peneliti doktrinal dihadapkan pada kumpulan teks hukum yang terpisah-pisah dan ditugaskan untuk menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang berfungsi, logis, dan koheren. Nah,
Disinilah hermeneutika atau seni interpretasi jadi sangat krusial. Para insinyur ini nggak bisa cuma mengikuti instruksi secara mekanis. Mereka harus jadi detektif. Mereka menemukan satu simbol di satu cetak biru, ini adalah bagian kita. Simbol ini bisa berarti pegas torsi atau bisa juga pegas kompresi. Untuk memutuskan mana yang benar, mereka nggak bisa cuma menatap simbol itu. Mereka harus melihat skema mesin secara keseluruhan kita. Apa sih fungsi mesin ini secara umum? Bagaimana roda gigi di sekitarnya saling berhubungan? Kalau mereka pasang pegas kompresi, apakah itu akan bikin seluruh mekanisme macet? Mereka bergerak bolak-balik, dari detail kecil si simbol ke gambaran besar fungsi mesin, lalu balik lagi ke simbol dengan pemahaman yang baru. Mereka harus mempelajari konvensi gambar teknis dari peradaban itu, membaca catatan-catatan kuno yang menyertainya, dan terus-menerus merevisi hipotesis mereka. Proses dinamis bolak-balik antara bagian dan keseluruhan untuk membangun makna yang koheren inilah inti dari lingkaran hermeneutik dalam praktek hukum. Akhirnya, kita sampai pada konsep keterlacakan. Selama proses rekonstruksi yang melelahkan ini, tim insinyur yang baik ini nggak cuma kerja, mereka juga mendokumentasikan. Mereka bikin sebuah buku catatan perakitan yang sangat rinci. Di dalamnya, mereka catat setiap keputusan penting. Pada tahap 3, setelah perdebatan panjang, kami menafsirkan simbol X sebagai pegas torsi. Kami menolak interpretasi pegas kompresi karena 3 alasan. Pertama, analisis metalurgi dari fragmen yang ditemukan menunjukkan kebutuhan akan gaya rotasi. Kedua, skema keseluruhan menyiratkan adanya mekanisme pelepasan tegangan yang hanya berfungsi dengan pegas torsi. Ketiga, teks kuno yang menyertainya berbicara tentang gerakan memutar yang anggun. Perhatikan, buku catatan ini tidak memungkinkan tim insinyur lain untuk secara ajaib mereplikasi pekerjaan mereka. Kenapa? Karena tim lain mungkin akan menimbang bukti secara berbeda dan membuat pilihan interpretasi yang berbeda pula. Tapi, buku catatan ini membuat logika mereka sepenuhnya bisa dilacak ulang. Tim lain bisa memeriksa buku catatan itu dan bilang, kami setuju dengan penalaran Anda pada poin 1 dan 2, tapi kami pikir interpretasi Anda terhadap frasa gerakan memutar yang anggun itu keliru. Kami berpendapat itu mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Inilah esensi dari debat akademis dalam hukum. Bukan tentang menemukan satu jawaban yang benar, tapi tentang membangun argumen yang paling kuat dan transparan. Nah, di buku catatan hukum yang sebenarnya, kita nggak cuma nulis bebas. Kita pakai seperangkat alat interpretasi yang sudah mapan, yang sering disebut sebagai kanon penafsiran. Ada interpretasi linguistik yang fokus ke arti harfiah dari kata-kata, ada interpretasi historis yang coba menggali niat asli dari para pembuat undang-undang, tapi mari kita fokus lebih dalam pada 2 metode yang sangat kuat, sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis itu dasarnya adalah asumsi bahwa hukum itu sebuah sistem yang koheren, bukan kumpulan aturan acak. Jadi, metode ini menafsirkan satu pasal dengan melihatnya dalam konteks seluruh undang-undang atau bahkan seluruh sistem hukum. Contohnya, jika istilah kendaraan dilarang di taman, apakah itu termasuk sepeda atau skateboard? Interpretasi sistematis mungkin akan melihat undang-undang lain tentang lalu lintas untuk memastikan konsistensi. Pertanyaannya adalah, gimana interpretasi ini cocok dengan gambaran hukum yang lebih besar? Di sisi lain, ada interpretasi teleologis dari kata Yunani telos yang artinya tujuan. Metode ini fokus pada tujuan dari sebuah undang-undang. Pertanyaannya, masalah sosial apa sih yang ingin dipecahkan oleh undang-undang ini? Balik ke contoh taman tadi, penafsir teleologis akan bertanya, kenapa ada aturan ini? Tujuannya mungkin untuk memastikan ketenangan dan keamanan. Dari perspektif itu, skateboard yang bising mungkin dilarang, tapi sepeda anak-anak yang tenang mungkin diizinkan, meskipun keduanya kendaraan. Metode ini fokus pada roh hukum, bukan cuma huruf. Sampai saat ini, kita sudah memperlakukan hukum seolah-olah dia adalah sebuah mesin yang kita rakit di dalam bengkel yang steril, terisolasi dari dunia luar. Tapi kita semua tahu kan, hukum itu tidak ada dalam ruang hampa. Ia beroperasi di tengah-tengah masyarakat yang, berantakan, dinamis, dan kompleks. Bagian ini akan membahas gimana kita sebagai peneliti bisa secara sistematis bergerak melampaui analisis doktrinal murni untuk memahami hukum dalam konteks sosial, politik, dan praktisnya yang lebih luas. Ini dia pertanyaan kuncinya, yang mendorong kita keluar dari batas-batas tradisional penelitian hukum. Gimana caranya kita beralih dari hukum di atas kertas ke hukum dalam tindakan? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita melakukannya dengan cara yang ketat dan sistematis, bukan cuma sekedar nambahin beberapa anekdot atau pengamatan sambil lalu. Kita bisa memikirkan dunia di luar teks hukum ini dalam beberapa lapisan konteks. Ada konteks ekonomi, budaya, dan praktis. Mari kita bedah mekanisme dari konteks yang paling sering dibicarakan, konteks sosial politik. Sumber-sumber kita memberikan contoh yang sangat kuat, aturan imigrasi.
Aturan hukum yang ketat tentang imigrasi itu jarang banget muncul dari analisis doktrinal yang dingin dan logis. Sebaliknya, mekanismenya seringkali merupakan sebuah siklus umpan balik yang kompleks. Mungkin dimulai dengan kepanikan moral di masyarakat yang dipicu oleh media atau masalah ekonomi. Opini publik bergeser. Politisi yang sangat peka terhadap opini publik demi karir mereka kemudian merespons dengan mengusulkan kebijakan yang lebih keras. Kebijakan ini kemudian menjadi undang-undang. Tapi siklus ini nggak berhenti di situ. Undang-undang baru ini pada gilirannya akan membentuk kembali realitas sosial. Ia bisa menciptakan ketegangan baru, mengubah cara orang memandang imigran, dan memicu putaran baru perdebatan publik. Jadi, untuk memahami hukum imigrasi, kita nggak bisa cuma baca undang-undangnya. Kita harus paham seluruh mesin sosial politik yang memproduksinya dan dibentuk olehnya. Konteks praktis ini mungkin yang paling sering diabaikan oleh mahasiswa hukum, tapi bisa dibilang yang paling penting untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja. Mari kita lihat contoh spesifik dari sumber kita, hukum waris keluarga Islam di Belanda. Kalau seorang peneliti hanya melihat kitab undang-undang hukum perdata Belanda yang resmi, dia akan dapat gambaran yang sangat tidak lengkap dan menyesatkan. Kenapa? Karena dalam prakteknya, banyak keluarga muslim Belanda mengatur urusan warisan mereka melalui surat wasiat pribadi atau penyelesaian keluarga informal yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan adat mereka. Dokumen dan kesepakatan ini, meskipun terjadi di luar sistem pengadilan resmi, adalah hukum yang sebenarnya mengatur kehidupan orang-orang yang terlibat. Mekanismenya di sini adalah apa yang oleh para ahli disebut sebagai pluralisme hukum. Pengakuan bahwa dalam satu masyarakat bisa ada banyak sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan. Hukum negara hanyalah salah satunya. Mengabaikan konteks praktis ini berarti mengabaikan di mana hukum yang sebenarnya hidup, bernapas, dan punya konsekuensi nyata bagi orang-orang. Sejauh ini, kita sudah bicara tentang seorang ahli hukum yang melihat keluar jendela untuk memahami konteks di sekitar hukum. Sekarang, kita akan bahas sesuatu yang lebih radikal, mengundang ahli dari disiplin ilmu lain seperti sosiolog, ekonom, atau filsuf untuk masuk ke dalam ruangan dan kerja bareng kita. Ini adalah lompatan dari penelitian kontekstual ke penelitian interdisipliner yang sesungguhnya. Tapi, menggabungkan disiplin ilmu itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Mereka seringkali punya bahasa, budaya, dan bahkan tujuan yang sangat berbeda. Seorang sarjana hukum tradisional mungkin melihat pengetahuan itu sebagai konstruksi argumen normatif yang komprehensif, yang paling bagus disajikan dalam buku tebal yang ditulis sendirian selama bertahun-tahun. Sementara itu, seorang ilmuwan sosial mungkin melihat pengetahuan itu sebagai klaim empiris yang bisa diuji, yang paling bagus disajikan dalam artikel pendek yang ditulis bersama dan diterbitkan cepat di jurnal yang direview oleh rekan sejawat. Gimana perbedaan filosofis ini menciptakan masalah praktis di dunia nyata? Masalahnya adalah ekspektasi yang nggak nyambung. Bayangkan proyek penelitian tentang efektivitas pengadilan. Ahli hukum di tim mungkin mau menghabiskan 2 tahun untuk mengembangkan teori keadilan yang mendalam untuk sebuah buku. Sementara itu, sosiolog di tim mengharapkan data kuantitatif dan publikasi artikel setiap 6 bulan untuk memenuhi tuntutan karir mereka. Tanpa dialog metodologis yang eksplisit sejak awal, perbedaan dalam kecepatan, jenis output, dan kriteria sukses ini bisa menyebabkan frustrasi yang mendalam dan kegagalan total proyek. Nah, karena tantangan-tantangan fundamental inilah, penelitian interdisipliner yang sejati sering dianggap berisiko tinggi. Butuh lebih banyak waktu, lebih banyak dana, dan kemauan untuk belajar bahasa akademis yang baru. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa transformatif, bisa menghasilkan wawasan yang mustahil dicapai dari satu disiplin ilmu saja. Sekarang, mari kita fokus pada salah satu mitra interdisipliner yang paling tua dan paling penting bagi hukum, filsafat. Filsafat memberi kita alat untuk zapasit dengan pertanyaan mengapa yang paling mendasar. Pertanyaan tentang keadilan, hak, dan legitimasi. Salah satu metodenya yang paling kuat untuk melakukan ini adalah keseimbangan reflektif. Keseimbangan reflektif, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh filsuf besar John Rawls, adalah sebuah metode untuk mencapai justifikasi dalam pertanyaan-pertanyaan normatif, pertanyaan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Idenya sederhana tapi sangat kuat. Kita harus mencoba mencapai koherensi antara penilaian intuitif kita tentang kasus-kasus spesifik dan prinsip-prinsip moral umum yang kita pegang. Caranya, terus-menerus menyesuaikan keduanya sampai mereka saling mendukung dalam sebuah pandangan yang stabil. Sekali lagi, ini terdengar sangat abstrak ya. Gimana sih proses bolak-balik ini terlihat dalam praktek? Mari kita bangun analogi kedua kita. Mari kita bayangkan sebuah skenario di masa depan. Sebuah komite yang beragam ditugaskan untuk menyusun konstitusi pertama bagi koloni manusia di Mars. Mereka memulai prosesnya bukan dengan kertas kosong, tapi dengan mengumpulkan semua keyakinan dan intuisi moral mereka di atas meja. Ini termasuk 3 jenis bahan mentah. Pertama, penilaian spesifik tentang kasus-kasus konkret, atau apa yang disebut Rawls sebagai keyakinan yang dipertimbangkan. Ini adalah hal-hal yang mereka rasa sangat yakin. Misalnya,
menyiksa seseorang untuk mendapatkan informasi, bahkan jika dia teroris, itu salah. Atau mencuri sepotong roti untuk memberi makan anak yang kelaparan seharusnya tidak dihukum berat. Kedua, prinsip-prinsip umum yang lebih abstrak, seperti setiap individu punya hak atas kebebasan berekspresi, atau semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Ketiga, data empiris dan teori dari ilmu lain. Misalnya, data psikologis menunjukkan bahwa isolasi jangka panjang di habitat Mars bisa merusak kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional. Nah, semua ini adalah titik awal mereka, keyakinan sementara yang akan diuji. Hampir seketika setelah semua keyakinan ini diletakkan di atas meja, komite itu sadar akan masalah besar. Keyakinan-keyakinan ini saling bertentangan. Ini bukanlah sebuah kegagalan, justru ini langkah paling krusial dalam proses. Prinsip umum mereka tentang kebebasan berekspresi mutlak berbenturan langsung dengan penilaian spesifik mereka bahwa seseorang harus dihukum karena dengan sengaja berteriak kebocoran oksigen di habitat yang penuh sesak dan menyebabkan kepanikan yang mematikan. Penilaian welas asih mereka tentang pencuri roti bertentangan dengan prinsip umum tentang hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat. Data tentang demam kabin Mars menimbulkan pertanyaan serius tentang standar kapasitas mental dalam hukum pidana mereka. Di tahap ini, jelas bahwa mereka nggak bisa cuma memegang semua keyakinan ini sekaligus. Mereka harus menghadapi inkonsistensi ini secara langsung. Nah, disinilah keajaiban metode ini terjadi. Komite itu nggak memilih satu prinsip lalu membuang yang lain. Sebaliknya, mereka terlibat dalam proses penyesuaian timbal balik. Mereka bergerak bolak-balik kayak pematung yang membentuk tanah liat. Kita ambil contoh kebebasan berekspresi. Dihadapkan pada konflik dengan kasus teriakan panik, mereka punya beberapa pilihan. Mereka bisa merevisi prinsip umum mereka menjadi setiap orang punya hak atas kebebasan berekspresi, kecuali jika ucapan tersebut menciptakan bahaya yang jelas dan segera. Atau mereka bisa mempertimbangkan kembali penilaian spesifik mereka. Mungkin setelah refleksi, mereka memutuskan bahwa prinsip kebebasan berekspresi itu begitu sakral, sehingga bahkan ucapan berbahaya pun harus dilindungi. Dan masyarakat harus cari cara lain, seperti pendidikan atau sistem alarm yang lebih baik untuk menangani kepanikan. Mereka terus bergerak di antara prinsip dan penilaian, menyesuaikan yang satu untuk mengakomodasi yang lain, sampai mereka menemukan sebuah titik equilibrium. Sebuah titik di mana keduanya terasa paling konsisten dan paling bisa dibenarkan. Keadaan akhir dari proses yang melelahkan ini adalah apa yang kita sebut keseimbangan reflektif. Ini adalah keadaan di mana prinsip-prinsip umum konstitusi dan penilaian spesifik tentang kasus-kasus konkret berada dalam harmoni yang stabil. Mereka saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Konstitusi Mars yang dihasilkan tidak didasarkan pada satu prinsip tunggal yang dianggap kebenaran mutlak, tetapi pada seluruh jaringan keyakinan yang saling terkait dan telah teruji koherensinya. Sistem hukum ini dibenarkan, bukan karena ia diturunkan dari Tuhan atau alam, tetapi karena semuanya cocok bersama setelah melalui proses refleksi, kritik, dan penyesuaian yang paling ketat yang bisa mereka lakukan. Keseimbangan ini mungkin perlu disesuaikan lagi di masa depan ketika tantangan baru muncul. Tapi untuk saat ini, ia mewakili justifikasi normatif terbaik mereka. Dan kutipan dari Rawls ini merangkum esensi dari justifikasi koherentis ini dengan sempurna. Pembenaran adalah masalah dukungan timbal balik dari banyak pertimbangan dari segala sesuatu yang menyatu menjadi satu pandangan yang koheren. Di bagian terakhir kita akan menyatukan semua yang telah kita diskusikan, penelitian doktrinal, kontekstual, dan interdisipliner, dan mengarahkannya pada salah satu tujuan paling penting dari kesarjanaan hukum. Bukan cuma untuk memahami dan mengkritik hukum sebagaimana adanya, tapi juga untuk secara aktif berusaha memperbaikinya. Ini adalah tentang penelitian untuk reformasi hukum. John Jacobson memberikan kita sebuah perbedaan konseptual yang sangat berguna di sini, antara penelitian yang berorientasi reformasi dan yang relevan untuk reformasi. Kenapa perbedaan ini penting banget dalam prakteknya? Ini penting untuk kejujuran intelektual dan pengelolaan ekspektasi. Penelitian yang berorientasi reformasi secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret. Contohnya adalah studi yang mengevaluasi Undang-Undang Perlindungan Data saat ini dan diakhiri dengan draft usulan pasal-pasal baru. Keberhasilannya diukur dari apakah rekomendasinya logis, berbasis bukti, dan bisa ditindaklanjuti. Sebaliknya, penelitian yang relevan untuk reformasi punya tujuan yang lebih mendasar. Contohnya adalah analisis historis mendalam tentang bagaimana konsep privasi telah berevolusi selama 200 tahun terakhir.
Penelitian ini mungkin nggak menawarkan satupun rekomendasi kebijakan, tapi tujuannya adalah untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman kita, sehingga ketika perdebatan tentang undang-undang privasi baru muncul di masa depan, kita punya fondasi konseptual yang lebih kuat. Dengan memperjelas di mana posisi sebuah proyek, peneliti bisa menetapkan tujuan yang realistis dan menghindari kritik bahwa pekerjaan mereka tidak praktis, padahal memang tidak pernah dimaksudkan demikian. Undang-undang Three Strikes di beberapa negara adalah studi kasus yang sempurna tentang mengapa evaluasi hukum yang baik harus melampaui efisiensi prosedural. Kalau kita lihat cuma dari perspektif hukum di atas kertas, aturan ini kelihatan hebat. Aturannya simpel, 3 pelanggaran, Anda masuk penjara seumur hidup. Ini mudah diterapkan oleh hakim dan menciptakan kepastian hukum yang tinggi. Tapi, ketika kita mengevaluasinya dari perspektif hukum dalam konteks, dengan melihat dampaknya di dunia nyata, kita melihat gambaran yang mengerikan. Aturan ini menyebabkan penjara yang penuh sesak dan menghasilkan konsekuensi yang sangat tidak proporsional dan tidak adil, seperti orang yang dihukum seumur hidup karena kejahatan ketiganya adalah mencuri pizza. Kasus ini dengan jelas menunjukkan konflik mendasar antara nilai-nilai hukum yang berbeda. Di satu sisi ada nilai efisiensi dan kepastian, dan di sisi lain ada nilai keadilan substantif dan proporsionalitas. Evaluasi yang baik harus secara eksplisit menimbang dan menyeimbangkan nilai-nilai yang saling bersaing ini. Angka ini, 2022, merujuk pada sebuah momen dramatis di mana penelitian secara langsung mengubah arah hukum. Pada bulan Oktober tahun itu, Senat Belanda dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara pada sebuah RUU yang populer secara politik, yang akan membatasi penggunaan sanksi kerja sosial untuk kejahatan kekerasan. Sepertinya RUU itu akan lolos dengan mudah, tapi tepat sebelum pemungutan suara, sebuah penelitian kriminologi yang komprehensif dan ketat dipublikasikan dan diedarkan di antara para senator. Penelitian ini menunjukkan secara empiris, dengan data yang kuat, bahwa untuk kategori pelanggar muda tertentu, sanksi kerja sosial secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi dibandingkan dengan hukuman penjara singkat. Dihadapkan dengan bukti ini, para legislator dihadapkan pada pilihan yang sulit, mengikuti opini publik atau mengikuti data. Pada akhirnya mereka memilih data. RUU itu ditolak. Ini adalah contoh sempurna di mana satu bagian penelitian interdisipliner, dalam hal ini kriminologi, secara langsung dan kuat mengintervensi proses reformasi hukum, memberikan dasar bukti yang rasional bagi para pembuat kebijakan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan akhir yang menjadi inti dari seluruh upaya akademis ini. Secara tradisional, hukum seringkali bersifat reaktif. Ia melihat ke belakang, menganalisis preseden, dan menafsirkan teks-teks masa lalu. Apakah penelitian hukum oleh karena itu ditakdirkan untuk selamanya menjadi seorang sejarawan yang hanya bisa menjelaskan apa yang telah terjadi? Atau, dan ini adalah kemungkinan yang menarik, dapatkah penelitian hukum ketika dipersenjatai dengan metodologi yang ketat, diperkaya oleh pemahaman kontekstual, dan diperkuat oleh wawasan interdisipliner, benar-benar menjadi kekuatan proaktif? Bisakah ia menjadi seorang arsitek? Alat tidak hanya untuk memahami dunia hukum yang kita warisi, tetapi juga untuk secara sadar dan cerdas merancang sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efektif untuk masa depan yang akan kita tinggali? Ini adalah pertanyaan tentang tujuan akhir dan potensi transformatif dari disiplin ilmu kita.